Banjir, hujan es, longsor, dan puting beliung diperkenalkan oleh Remainar Wiyoga Putri atau biasa dipanggil Bu Putri di hadapan peserta didiknya. Pengajar di SD Negeri Dr. Sutomo 1 Surabaya ini memaparkan tema bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan oleh curah hujan, angin, temperatur, dan kelembapan. Tujuannya memberikan pemahaman mengenai bencana hidrometeorologi hingga meningkatkan kewaspadaan pada peserta didiknya. Tapi untuk yang spesifik untuk anak-anak ini saya buat sendiri supaya anak-anak lebih mengerti sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan anak-anak. Jadi saya olah sendiri, saya buatkan sosialisasi seperti ini, seperti itu. Tujuannya apa Bu Putri? Supaya satu, karena kalau wali murid sudah dapat suratnya dari Kepala Dinas Pendidikan, jadi beliau bisa membaca dari situ, tapi untuk anak-anak harus perlu diterjemahkan lebih spesifik, lebih sederhana supaya anak-anak bisa lebih memahami apa yang harusnya dilakukan saat ini. Materi yang disisipkan dalam mata pelajaran IPA ini meliputi solusi ketika menghadapi berbagai bencana hidrometeorologi. Misalnya kalau kita kan hujan, sebelum hujan turun kita harus segera pulang, lalu tidak berteduh di pohon yang besar atau bangunan yang sudah rapuh dan tidak berteduh di papan reklame. Yang kedua yaitu menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan, seperti sebelum hujan kita sedia payung atau jas hujan kalau kita naik sepeda. Oke, perlu banget ya mengetahui itu ya. Iya. Awalnya Luki tahu nggak kayak gitu tuh? Nggak tahu. Awalnya ya? Iya. Terus ini tadi diterangin jadi tahu ya? Iya. Yap, pengembangan materi yang disampaikan Putri berdasarkan kondisi terkini. BMKG Juanda di Sidoarjo memang sudah memberikan peringatan dini bencana hidrometeorologi di Jawa Timur. Ini ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Surabaya yang bersurat ke setiap kepala sekolah. Informasi itu saya terima melalui grup kepala sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, ketika saya mendapat itu, maka saya teruskan kepada guru-guru saya. Nah, harapannya guru saya ini menyampaikan kepada siswa yang diampunya, yang menjadi tanggung jawab di kelasnya. Nah, nanti dari siswa ini harapannya nanti informasi akan diteruskan kepada orang-orang yang ada di rumahnya masing-masing. Sehingga harapannya himbauan ini betul-betul ditaati sehingga Surabaya ini menjadi kota yang aman, insya Allah seperti itu. Di Surabaya, jumlah peserta didik SD sebanyak 224.000. Sementara SMP sebanyak 107.000 peserta didik. Dengan bersurat di setiap kepala sekolah, diharapkan edukasi mengenai bencana meteorologi bisa meluas hingga kewaspadaan setiap warga semakin tinggi. Kondisi ini pun diapresiasi oleh BMKG Juanda Sidoarjo yang memberikan peringatan dini mengenai peluang bencana hidrometeorologi. Awal musim hujan maupun masa peralihan atau masa pancaroba itu kondisi cuacanya cukup ekstrim, Mbak, di masa-masa tersebut, sehingga perlu diwaspadai untuk masyarakat karena potensi hujan dengan intensitas sedang bahkan hingga lebat, disertai angin kencang saat maupun petir itu masih sangat bisa terjadi. Selain memberikan edukasi di sekolah-sekolah, lingkup dinas di pemerintah Kota Surabaya juga terus bersinergi. Seperti BPBD Surabaya yang terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk perantingan pohon dan pengelolaan sampah di saluran. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk perawatan kelancaran saluran air. Selain itu juga mengimbau masyarakat untuk ikut melakukan kerja bakti dalam membersihkan dan perawatan saluran air. Wida Subianto, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.